Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita belajar untuk berperan dengan penuh ungkapan syukur. Apa yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan sediakan tidak mungkin keliru. Dan kita akan menjalaninya dengan sukacita hari lepas hari. Bacaan firman Tuhan dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 17. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar menerima kehidupan yang Engkau anugerahkan dengan penuh pengharapan dan sukacita, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kekuatan yang Engkau topangkan, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan hati yang lega, dengan pemikiran yang panjang, dengan sukacita yang dibangkitkan hari lepas hari, hingga hari-hari esok boleh kami jalani dan kami harapkan penuh dengan kekuatan baru. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman-Mu pada hari ini akan meneguhkan iman kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 17 mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ayat yang di atasnya mengajarkan pada kita, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah. Itu ya, nasihat yang bagus sekali. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, semuanya hendaknya di dalam Kristus, supaya kita bisa mengajar, supaya kita juga bisa mendidik keluarga kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang bapak yang tinggal di sebuah desa di kaki sebuah gunung. Bapak ini punya keluarga, istri dan 2 anak laki-laki. Ya. Pekerjaan bapak ini adalah tukang batu. Ya, jadi dia naik ke gunung, kemudian memukul batu besar, lalu menghancurkannya menjadi lebih kecil, dan kemudian sesuai dengan apa yang sudah diinginkan, dia angkut batu itu ke pengepul, dan itu berjarak cukup jauh. Jadi
Pagi dia naik dulu, selesai kemudian diangkut turun dan dibawa ke rumah pengepul. Ya sungguh berat, yang diangkut ini batu kok ya. Oleh karena itu memang ya tangannya menjadi kasar, kakinya menjadi kasar juga walaupun ototnya kuat ya karena dia tukang batu. Tetapi yang menarik adalah bapak ini penuh dengan sukacita menjalankan tugasnya. Karena dia pikir ya tukang batu itu bukan cuma dia. Ada banyak tetangga-tetangganya juga yang tukang batu begitu ya. Nah bapak ibu ini belum pernah pergi ke kota. Mereka tinggal di desa itu selama bertahun-tahun. Sampai satu hari dia jumpa dengan anak pengepul batu. Jadi orang yang menampung menerima batu-batu dia itu ya. Anaknya ini sudah menjadi orang kaya, katakannya orang sukses. Dia datang dengan mobil bagus dan berpakaian rapi, pakaian bagus gitu ya. Lalu bapak ini tanya, "Loh nak, kamu dari mana?" Lalu anak itu menjawab, "Oh dari kota Pak, saya sudah selesai belajar, lalu saya bekerja dan saya sekarang sudah berumah tangga, istri anak saya ada di kota." Bapak itu mengangguk-angguk dan tersenyum. Sudah dia pulang. Tapi dalam perjalanan pulang dia berpikir alangkah enaknya juga ya kalau dua anaknya bisa sukses seperti anak pengepul batu itu. Lalu dia berkata, "Saya akan rajin bekerja supaya bisa membiayai anak-anak saya sekolah di kota." Nah, pulang dia cerita pada istrinya. Dan istri ini mengatakan, "Mari kita berdoa, kita punya Tuhan dan Tuhan akan meluruskan jalan anak-anak kita sesuai dengan rencananya." Nah, ini yang mereka pegang, meluruskan jalan anak-anak sesuai dengan rencananya. Jadi orang tua itu menghendaki anak-anaknya sukses seperti anak tetangga itu. Namun mereka lebih berserah pada rencana Tuhan. Kedua anak itu pun didoakan, diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan kemudian didorong untuk berani sekolah di kota. Lalu dua anaknya ini siap untuk sekolah di kota. Mereka melanjutkan pelajaran mereka ke kota. Beberapa tahun kemudian datanglah dua kakak beradik ini kembali ke desanya. Mereka juga bawa mobil seperti anak tetangga itu ya. Tetapi kali ini mobil yang dibawa oleh anak tukang batu ini bukan mobil sedan, bukan mobil yang biasa dipakai untuk duduk manis orang-orang. Tetapi mobil ini lebih kepada mesin ya. Jadi dia membeli alat pemukul batu, alat menghancurkan batu, kemudian bisa sekaligus mengangkutnya sehingga bapak itu tidak perlu lagi mengangkut berat-berat ke pengepul. Tetapi yang mau melanjutkan ini siapa? Justru ini menarik ya. Ketika anaknya datang bawa mobil, bapaknya bingung, ini mobil apa kayak gini ya. Lalu anak itu mengatakan, "Pak, aku sekarang mau kembali ke desa, aku mau pulang. Aku sudah selesai belajar, sudah kerja beberapa tahun dan sekarang aku mau pulang." "Nah, kamu mau pulang jadi apa?" "Tukang batu." Kaget bapaknya. "Lah kok tukang batu?" "Iya, tetapi bukan seperti bapak memukul dengan tangan. Ini Pak, ini ya." Dia katakan, "Ini mobil yang kami beli dengan belum lunas memang, tapi kami yakin kami bisa melunasinya bahwa kami akan menjadi tukang batu." "Mengapa kamu jadi tukang batu, Nak?" "Ya, karena ternyata di kota itu batu sangat dibutuhkan dan harganya juga cukup bagus. Oleh karena itu daripada kerja di kota dengan biaya mahal, saya mau kembali ke desa menjadi tukang batu tapi dengan cara ini. Nanti Bapak akan saya bangunkan rumah yang bagus. Ya. Bapak tidak usah pergi lagi ke gunung untuk memukul-mukul batu. Ini mesin ini yang akan bekerja. Kita lihat nanti." Bapak itu senang, gembira, lalu dia pulang dan berkata kepada istrinya, "Bu, Tuhan itu merencanakan yang baik. Anak-anak kita kembali ke kampung dengan kekuatan baru ya. Mereka punya mobil untuk menghancurkan batu. Aku berharap tadinya anakku itu menjadi orang kaya seperti anak tetangga, tetapi dia memutuskan atau mereka memutuskan untuk menjadi tukang batu. Dan mungkin itu rencana Tuhan
Mari kita bersyukur. 4 orang ini kemudian berdoa bersama. Dan bapaknya tanya, kamu apa belum berumah tangga atau belum punya pacar? Bentar lagi Pak, kalau saya sudah mapan di sini, kami sebetulnya sudah punya calon tapi belum siap dibawa kepada orang tua. Tunggu ya. Kalau kita sudah bisa menyiapkan rumah, maka calon-calon kami itu akan kami kenalkan pada Bapak. Wah, Bapak itu senang juga ya, punya harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini sangat menarik. Mengapa? Karena sekalipun Bapak Ibu ini belum pernah ke kota tapi punya harapan ke depan. Lalu anaknya dibuat maju ke depan. Tetapi yang paling penting semua dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan. Jadi artinya ketika mereka berdoa, kami berharap anak kami ini sukses, tetapi sukses menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kami. Itulah yang hebat. Oleh karenanya ketika kedua anaknya pulang menjadi tukang batu lagi, Bapak itu tidak kecewa. Bapak itu bangga, Bapak itu tersenyum, Bapak itu bahagia, ayem hidupnya. Ya enggak apa-apa, ngaku ya tukang batu. Kalau anakku jadi tukang batu ya enggak apa-apa. Tetapi yang membedakan adalah sekarang mereka tidak perlu kerja dengan tenaga, melainkan dengan mesin, mengoperasikan mesin, lalu mereka bawa sendiri ke kota. Jadi adiknya itu punya mobil untuk ngangkut batu, kakaknya punya mesin untuk menghancurkan batu. Kakak beradik ini kerjasama. Mereka tidak setor lagi ke pengepul karena kalau setor lagi kan keuntungannya berkurang. Sekarang mereka bisa langsung jual sendiri ke kota. Hari lepas hari mereka jalani dengan penuh sukacita. Ayah dan ibu itu mengatakan, tetaplah kamu memberlakukan hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi cita-citamu, harapanmu membangun keluarga, bawalah itu terus dalam doa. Maka kamu akan berhasil di dalam kehidupanmu. Aku bangga kamu tukang batu. Bukan menjadi profesi lain, tetapi kamu ikut membangun kehidupan di kota dari desa dengan cara modern. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayem ya hidup Bapak Ibu ini. Mereka tidak berpikir aneh-aneh, mereka tidak berpikir yang muluk-muluk, tetapi berpikir di dalam Kristus. Bagaimana kebahagiaan keluarga menjadi kekuatan nomor 1. Dan sungguh kedua anaknya akhirnya menikah dan mereka punya rumah masing-masing, dan Bapak Ibu itu terjamin kehidupannya. Bapak itu sekarang menjadi mandor ya dari karyawan anak-anaknya ini. Dengan pengalaman dia mengajarkan kalau mau ambil batu yang seperti ini batunya untuk kekuatan dasar. Kalau batu yang ini dihancurkan untuk mengayak atau kebutuhan yang lain dan seterusnya. Jadi anak-anak itu juga belajar pengalaman dari bapaknya, meskipun mereka juga sudah mempunyai ilmu yang mereka pelajari di kota. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan di dalam nama Tuhan, itu akan membawa kehidupan yang kokoh, kehidupan yang kuat. Kita tidak diminta menjadi tukang-tukang batu untuk memukul batu dunia. Tetapi mari kita punya iman yang kuat seperti batu dan kita siap untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita di sekitar kita yang saat ini menjadi lemah. Katakanlah pada mereka apa yang kamu pikirkan, yang kamu katakan, yang kamu perbuat, lakukanlah di dalam nama Tuhan. Maka Tuhan akan berperan dalam hidupmu karena Dia punya rancangan yang indah untuk masa depanmu dan anak-anakmu. Jadi jangan kamu khawatir, lakukan saja. Berserahlah dalam pertolongan Tuhan, kamu punya masa depan yang bagus. Selamat menjadi tukang batu dan menikmati kehidupan penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali kami menganggap remeh pekerjaan sebagai tukang batu yang penuh dengan kesulitan. Harus punya tenaga yang kuat, harus punya kaki yang kuat. Tetapi Engkau merancangkan yang indah. Ternyata anak-anak tukang batu ini dipimpin Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya dengan cara yang modern. Tidak terduga, namun Engkau merancangkan yang baik.
Oleh karena itu ajar kami juga berserah, menyerahkan masa depan kami. Kami tidak tahu, tetapi Engkau tahu. Oleh karena itu biarlah Engkau merancangkan masa depan anak-anak kami, keluarga kami dengan rancangan yang baik. Tuntunlah kami memasuki rancangan Tuhan yang indah. Biarlah kami mendengarkan suara Tuhan dan kami menjalani di dalam damai sejahtera. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan